coba kalian perhatikan toples ini. Nah, di dapur kalian toples digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan kan? Baik itu biskuit, wafer, keripik pisang, keripik singkong, dan masih banyak makanan lainnya. Oke, jadi kalau kita memiliki toples untuk menyimpan makanan, ternyata suatu sel juga memiliki organel seperti toples untuk menyimpan makanannya loh. Hah? Sel kan kecil, toples kan gede kak. Bukan toples yang terang mana. Nah, jadi toples di dalam suatu sel tertentu adalah organel plastida. Plastida merupakan organel semi autonom. Ini karena ditemukan dalam bentuk dan fungsi yang berlainan pada setiap sel. Nah, artinya teman-teman, plastida itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, kira-kira apa saja nih jenis dari plastida itu? Sekarang coba kalian perhatikan ya diagram berikut ini. Wah, ini seperti silsilah keluarga plastida ya. Jadi teman-teman, coba kalian lihat, terdapat yang namanya proplastid. Nah, proplastid ini tidak berwarna dan merupakan cikal bakal organel plastida. Jadi dapat dikatakan bahwa plastida itu merupakan derivat atau turunan dari si proplastid ini. Nah, kalau proplastidnya tidak terkena cahaya matahari, namanya etioplas. Nah, bahaya nih kalau sampai kadar etioplas tinggi. Ini bisa menyebabkan daun pada tumbuhan menjadi menguning. Nah, selain dapat menjadi etioplas, proplastid bisa menjadi plastida tidak berpigmen yaitu leukoplas dan plastida yang berpigmen yaitu kloroplas dan kromoplas. Sekarang yuk kita bahas dulu ya jenis plastida satu persatu. Dimulai dari plastida yang yaitu leukoplas. Jadi leukoplas ini merupakan plastida yang tidak berwarna atau tidak memiliki pigmen dan ditemukan pada bagian non-fotosintetik tumbuhan seperti akar. Nah, jadi plastida ini menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan ya, seperti pati, lemak, dan juga protein. Berdasarkan zat yang disimpannya, leukoplas dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu amiloplas, yaitu leukoplas yang paling besar dan berguna untuk menyimpan pati. Kemudian ada proteinoplas, penyimpan protein yang banyak dibutuhkan dan dijumpai di biji. Lalu ada elaioplas yang fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan lemak yang dibutuhkan oleh tumbuhan terutama oleh biji. Wah, kenapa nih beda sendiri namanya? Kalau yang lain kan ada nyambung-nyambungnya ya. Tapi Oke, jadi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu elaion, minyak zaitun, dan plastos atau dibentuk. Intinya elaioplas ini berfungsi untuk menyimpan lemak atau minyak ya. Nah, ternyata gak cuma manusia ya yang memiliki toples untuk menyimpan makanan. Suatu sel tertentu juga memiliki toples, yakni berupa organel plastida tak berpigmen atau leukoplas. Berdasarkan zatnya, leukoplas terbagi menjadi 3, yaitu amiloplas penyimpan pati, proteinoplas penyimpan protein, dan juga elaioplas penyimpan lemak. Nah teman-teman, kalau plastida tidak berpigmen, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, lalu bagaimana ya dengan plastida yang berpigmen? Jadi perlu kalian tahu nih, plastida yang berpigmen dibagi menjadi 2, yaitu di video selanjutnya. Dah! Halo! Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang plastida tidak berpigmen atau leukoplas yang memiliki peran di dalam menyimpan cadangan makanan. Oke, kalau ada yang tidak berpigmen, artinya ada juga dong yang seperti yang kakak katakan ya, bahwa plastida terbagi menjadi 2 jenis, yaitu plastida tidak berpigmen atau leukoplas dan
dan plastida yang berpigmen. Kira-kira plastida yang berpigmen ada apa saja ya? Jadi teman-teman, sesuai dengan peta keluarga plastida ya, plastida berpigmen itu terbagi menjadi kloroplas dan juga kromoplas. Wah, bagaimana nih struktur dan fungsi dari plastida ini? Nah, yang pertama ada kloroplas. Nah, ini nih plastida yang paling umum dan banyak diketahui ya. Oke, sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi struktur si kloroplas ini. Nah, kloroplas memiliki ukuran sekitar 3-6 mikrometer dan ditemukan di daun dan bagian yang berwarna hijau lainnya pada tumbuhan. Hal ini karena kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil. Enzim lainnya yang berperan di dalam fotosintesis. Selain itu, kloroplas memiliki membran ganda seperti mitokondria ya. Jadi, ada membran luar dan juga ada membran dalam. Nah, di antara membran luar dan membran dalam terdapat ruang intermembran. Kemudian di bagian membran dalam terdapat kantung pipih yang saling berhubungan yang disebut tilakoid. Tilakoid membentuk yang disebut dengan granum. Nah, kemudian cairan di luar tilakoid disebut dengan stroma yang mengandung DNA dan ribosom sendiri. Wah, ternyata selain mitokondria, organel ini juga memiliki DNA dan ribosom sendiri loh. Wah, sama dengan mitokondria ya. Kok bisa ya mitokondria dan kloroplas sama-sama memiliki membran ganda? Oke, ini akan dibahas di journey selanjutnya ya. Nah, teman-teman, membran ganda pada kloroplas membagi kloroplas menjadi 3 kompartemen, yaitu ruang intermembran, stroma, dan ruang tilakoid. Nah, ketiga kompartemen inilah yang membuat kloroplas mampu mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Oh iya teman-teman, kloroplas yang mengalami proses penuaan disebut dengan gerontoplas. Selain itu bisa menjadi etioplas jika tumbuhan ditempatkan di tempat yang gelap ya, alias tidak tersinari matahari. Nah, selain kloroplas, plastida lainnya ada kromoplas. Kromoplas ini merupakan plastida yang berfungsi untuk menyimpan dan menyintesis pigmen pada sel tumbuhan. Kromoplas banyak ditemukan pada tanaman berbunga, kemudian buah-buahan, dan benua. Nah, kloroplas juga bisa loh dikonversi menjadi kromoplas. Salah satu pigmen di dalam kromoplas adalah karotenoid, yakni pigmen yang memberi warna pada bunga, buah-buahan, serta daun pada musim gugur. Nah, teman-teman, jadi peranan kromoplas amatlah penting nih, yaitu untuk menarik hewan yang membantu penyerbukan. Dengan warna bunga yang cantik, tentu seperti lebah dan kupu-kupu akan tertarik dan membantu proses penyerbukan. Oke, sekarang pengetahuan kita tentang plastida sudah lengkap ya. Jadi ingat nih, plastida itu terbagi menjadi plastida berpigmen dan tidak berpigmen. Plastida berpigmen terdiri dari kloroplas dan kromoplas. Sedangkan yang tidak berpigmen adalah leukoplas yang terdiri dari amiloplas, elaioplas. Dan dapat disimpulkan ya teman-teman, fungsi utama plastida adalah untuk tempat menghasilkan makanan dan juga tempat menyimpan makanan tersebut. Nah, tapi nih, ternyata teman-teman, di dalam suatu sel, plastida tidak menjadi satu-satunya organel yang menyimpan cadangan makanan loh. Ternyata ada organel lainnya nih yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bahkan untuk menyimpan metabolisme juga menyimpan pigmen. Kira-kira organel apa nih yang bisa menyimpan cadangan makanan selain plastida? Yuk temukan di video selanjutnya. Dah!
berantakan, baju kotor berserakan di mana-mana pada kamar kita, membuat kita menjadi tidak nyaman, bukan? Lalu gimana nih biar nyaman? Nah, tentu membersihkannya dong. Nah, teman-teman, saat kita membersihkan kamar, pasti kita memerlukan wadah untuk menyimpan baju yang kotor yang berserakan, ataupun menyimpan sampah agar kamar kita lebih bersih. Nah, ini juga ada loh pada suatu sel. Jadi, meskipun sel itu unit terkecil, namun sel juga memiliki organel berupa wadah penyimpanan juga loh. Plastida, maksudnya bukan plastida, bukan organel lainnya yang bernama vakuola. Nah, jadi di dalam suatu sel terdapat organel lainnya bernama vakuola. Seperti apa sih vakuola itu? Vakuola berasal dari bahasa Latin, yakni vacuus yang artinya kosong. Hal ini karena kantung penyimpanan pada vakuola terlihat kosong. Tapi sebenarnya tidak kosong ya, alias ada isinya. Jadi vakuola itu merupakan organel yang menjadi area penyimpanan suatu sel, baik itu menyimpan makanan, air, ataupun senyawa lainnya yang memungkinkan sel dapat bertahan hidup. Nah, jumlah dan bentuk vakuola di dalam sel bervariasi ya teman-teman. Jumlahnya ada yang satu saja, dan juga ada yang jumlahnya banyak. Begitu juga dengan bentuknya. Nah, pada sel tumbuhan yang memiliki satu vakuola atau ventral, bagian terluarnya disebut dengan tonoplas, yakni sebuah membran yang aktif dan dinamis, yang memiliki fungsi sebagai pemisah antara sitosol dengan getah sel. Getah sel merupakan bagian dalam dari tonoplas yang banyak mengandung enzim, air, serta beberapa nutrisi maupun produk limbah metabolisme. Nah, nggak kosong kan? Oke, perlu kalian tahu nih, vakuola pada itu bisa mencapai ukuran yang besar dan bisa menutupi 95% ruang sel. Wow! Lalu apa sih fungsi dari vakuola itu? Fungsi vakuola yang pertama adalah tempat terakumulasinya limbah sisa metabolisme sel. Hal ini membuat vakuola melindungi organel lainnya dari efek berbahaya limbah tersebut. Selanjutnya, vakuola berfungsi untuk mempertahankan pH serta mempertahankan tekanan turgor dan tekanan hidrostatik. Lalu, fungsi vakuola yang lainnya yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, serta berperan dalam proses pencernaan pada sel tertentu, seperti sel amoeba. Selain itu, vakuola berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Dengan cara apa? Dengan cara menyerap air sehingga bentuk sel tetap terjaga seperti pada sel tumbuhan. Oke, sekarang kita jadi tahu ya, selain plastida, terdapat organel lainnya yang bisa menyimpan cadangan makanan, yaitu vakuola. Bahkan, vakuola bisa menyimpan produk limbah metabolisme, sehingga organel lain tidak terkena dampak limbah tersebut. Dengan demikian nih, sel dapat melakukan fungsinya dengan maksimal ya, seperti fungsi reproduksi sel. Oh iya, reproduksi data ada loh organel yang berperan di dalam reproduksi sel. Penasaran kan? Yuk tonton video selanjutnya. Sampai jumpa. Hai teman-teman, kalian masih ingat gak saat kita membahas mikrotubul pada sitoskeleton, kakak menyebutkan suatu struktur yang tersusun atas mikrotubul. Nah, mikrotubul itu berasal dari organel yang akan kita bahas nih. Oke, jadi begini ceritanya teman-teman. Pada suatu sel itu berasal dari suatu organel bernama sentrosom. Nah, sentrosom itu letaknya sering di dekat inti sel. Sentrosom pada sel hewan terdiri dari sepasang sentriol yang masing-masingnya tersusun atas 9 set triplet mikrotubul bentuk struktur seperti cincin.
Kenapa sih namanya sentriol? Nah, teman-teman perlu kalian tahu nih, karena letaknya di pusat sel membuat struktur ini dinamai dengan sentriol, yang berasal dari dua kata, sentri dan ole, yang berarti bagian kecil yang terletak di tengah. Lalu apa sih fungsi dari sentrosom serta sentriol? Sentrosom ini memainkan peran dalam pembelahan sel, yaitu berperan dalam menentukan orientasi benang spindle serta mempengaruhi perlekatan spindle pada saat terjadinya pembelahan sel. Sementara itu, sentriol memiliki fungsi yakni untuk menentukan formasi pada silia dan flagel. Dalam hal ini, sentriol pada sentrosom sebagai basal body untuk menentukan lokasi dan simetri pada keduanya. Ingat ya, jadi organel lainnya yang terdapat dalam suatu sel adalah sentrosom, yang pada sel hewan tersusun atas sentriol. Sentrosom berperan dalam belahan sel dan sentriol berperan dalam formasi silia dan flagel. Nah, selesai deh pembahasan kita tentang organel penyusun sel. Ingat, organel merupakan struktur kecil yang tersuspensi di dalam sitosol dan terdiri dari nukleus, sitoskeleton, RE, ribosom, badan Golgi, badan mikro, lisosom, mitokondria, plastida, vakuola, sentrosom yang pada sel hewan tersusun atas sentriol. Wah, meskipun sel itu kecil, ternyata sel memiliki struktur dan fungsi yang kompleks ya. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata sel itu ada beberapa jenis loh. Mau tahu kan? Yuk temukan pembahasannya di journey selanjutnya ya. Sampai jumpa.